Dia ada tambahan atau ada kelanjutan daripada rangkaian hampir yang Anda tanya yang tertulis di dalam buku tersebut. Jadi tidak sebagaimana dengan izin Imam Abu Hasan Asy'adzili. Izin Imam Abu Hasan Asy'adzili ada di antara atau dalam beberapa poin tertentu yang dengan kita ditekankan untuk lebih menghayati dan untuk lebih mengamati. Di antaranya seperti pada kita membaca izin Imam Abu Hasan Asy'adzili di pagi hari, sakhirna hadzal bahar, maksudnya tundukkanlah lautan ini kepada Tuhan. Itu kita niatkan apa yang kita capai. Apa yang kita niatkan? Yang pertama, wasakhirana kulla bahar, wasakhirana kulla syai'. Sakhirana hadzal bahar, tundukkan lautan ini. Yang pertama, sakhirana kulla bahar, tundukkan semua lautan dan tundukkan segala sesuatu. Jadi kalau memang niatnya untuk melakukan sesuatu, kita niatkan. Niatnya untuk kita agar perintah dari sesuatu, kita niatkan. Niatnya untuk kita mendapatkan kemudahan atau untuk menundukkan seseorang agar kalah, itu juga niatkan pada yang pertama. Kemudian yang kedua, di penghujungnya ada qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka khaitanuna yasin sakuna kaf ha ya ain sad himayatuna ha mim ain sin qaf himayatuna. Jadi beberapa kali saya tanyakan kepada masyayikh, belum dapat rumusan atau juga belum mendapatkan jawaban pasti kenapa dengan jari tangan yang 5 digenggam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka khaitanuna kaf ha ya ain sad kifayatuna. Kemudian berikutnya ha mim ain sin himayatuna. Yang pertama kifayah, kecukupan. Yang kedua himayah, perlindungan. Mungkin makna daripada kecukupan tadi itu kita akan tercukupkan daripada segala-galanya. Kemudian dengan himayah, agar kita juga terlindungi daripada segala-galanya. Jadi obat dengan qasad, jadi terbuka dan tertutupnya, terbuka segala pintu kemudahan dan tertutupnya segala tantangan dan problem yang kita hadapi. Mungkin seperti itu. Jadi pada beberapa waktu yang lalu juga saya sempat menanyakan kepada Habib Omar tentang rahasia daripada qadha, ya, dan seperti itu. Dia tidak wajib, tidak sunat, tidak dikatakan, hanya masyayikh saja mengisyaratkan. Jadi kalau perasaan di dalam izin Imam Abu Hasan Asy'adzili ada 7 untuk kita menggenggam tangan kita dengan kumpulan 5 huruf Al-Fatihah yang pertama dan membuka pada 5 huruf yang terakhir. Kemudian yang terakhirnya itu adalah perlindungan diri. Jadi seperti malam kita membaca hizib Imam Nawawi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, penghujung daripada hizib Imam Nawawi, qabaqtu nafsi. Khabatu nafsi, aku simpan atau aku sembunyikan. Nafsi, aku sembunyikan diriku bi khazaini, di bawah benteng atau perlindungan Bismillah. Khabatu nafsi bi khazaini Bismillahirrahmanirrahim. Aqfaluha, kunci-kuncinya, siqati billah, mafatihuha, pembuka-pembukanya, la haula wa la quwwata illa billah, utabi'u bika Allahumma an nafsi ma utiq wa ma la utiq, la taqata li makhluqin ma qudratil khaliq, hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu kita tekankan dan kita pahami betul makna perlindungan kita kepada Allah Jalla wa'ala, minta perlindungan dengan Allah Jalla wa'ala pada saat kita membaca lantunan yang terakhir daripada hizib Imam Nawawi
rahimahullah. Insyaallah kita akan baca Hizib Darul A'la dengan sanad hizib yang disebutkan di situ. Yang menulis Syekh Fadil Muhammad itu bukan saya, itu kawan-kawan saja. Qala arwi Hizib Imam Al-Akbar Muhyiddin Muhammad bin Ali Ibn Arabi Al-Hatimi Al-Ta'i, dan juga dengan semua karangan beliau melalui Syekhuna Syekh Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Badani wa huwa al-Syekhihi Muhammad Ali Al-Maliki. Sanad yang disebutkan pada halaman 6, 7, 8, 9 sampai kepada Malik Al-Imamul Akbar. Di antara daripada khawas halaman 10, khawas daripada hizib Imam Ibni Arabi, qala al-mahabbatu wal ma'azzatu fil qulub. Itu mahabbah, kasih sayang, kemuliaan, pemeliharaan dan penjagaan daripada Rihul Ahmar. Rihul Ahmar disebut dengan stroke. Insya Allah, jangankan dengan membaca keseluruhan yang ada termaktub di dalam hizib Ad-Darul A'la, kalau dengan setakat basmalah yang pertamanya itu pun sebenarnya sudah mampu untuk menjaga dan mengamankan kita daripada segala-galanya. Hanya karena level kita saja, karena dengan keyakinan kita, karena dengan muraqabah kita, karena dengan keilmuan kita, karena dengan iman kita yang lemah, akhirnya mungkin sampai 2-3 kali pun kita membaca barangkali masih belum tercapai. Jadi dengan seumpama kita memerlukan takrar, perlu mengulang kali bacaan-bacaan yang dibaca, sekedar gambaran atau perbandingan, dikatakan salafun saleh pada saat membaca satu amalan dalam 3 kali baca atau dalam 100 kali salawat, mereka sudah bisa bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Belum tentu 100 kali dengan mereka akan bisa tercapai dengan 1000 kali daripada kita. Kenapa? Sebab jarak yang begitu jauh. Jadi dengan kita terpelodai dengan bermacam-macam kejanggalan hidup, yang paling tidak al-ghaflah. Memang yang saya maksudkan dengan kejanggalan bukan berarti berzina, bukan berarti membunuh, tapi lengah dan lalai kita. Tadi saya lihat 2 orang sahabat kita daripada Kedah, tetap saja kaki terkelapatkan, tetap saja ada jarak antara samping menyamping. Atau mau saya tunjukkan lagi kita, sudah ketemu gak kitab saya Bukhari? Saya minta bacakan dan Anda ambil posisi Anda dan terangkan hadis itu kepada masyarakat bagaimana prakteknya. Baru Anda ada rasa tanggung jawab. Bukakan kita. Kasihkan sama abang yang pakai spek mata daripada Kedah tadi itu. Saya sembahyang di belakang Anda tadi. Tetap Anda tidak hero. Saya turun daripada mimbar, naik ke mimbar. Itu ghaflah betul. Bukan satu perkara berat. Baca, terangkan, pahami apa maksud perkataan tadi itu. Nah, kalau memang Anda menolak juga itu pribadi Anda, saya bacakan nasnya. Jadi setelah Nabi kita perintahkan mereka untuk membetulkan saf, ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbihim. Tidakkah kalian membuat saf sebagaimana saf nyaparan malaikat di sisi Allah Jalla wa'ala? Jadi para sahabat bertanya, bagaimana saf para malaikat itu di sisi Allah Jalla wa'ala? Qala tutimuna sufufal mutaqaddimah, kalian rapatkan atau kalian sempurnakan saf yang di depan, dan kalian ratakan, rapatkan, betulkan, luruskan saf-saf kalian semuanya. Ay yatalasaquna hatta yakuna bainahum hatta la yakuna bainahum furajun, sehingga sampai tidak ada purja antara sesama mereka. Jadi hadis yang diriwayatkan dinyatakan di sini, maka dengan para sahabat Nabi menghempitkan kaki kanannya, mana kaki kanannya ke kaki kiri yang di sebelah kanan, dan menghempitkan kaki kirinya ke kaki atau ke telapak kaki temannya yang di sebelah kiri. Jadi di sini dinyatakan para aitur rajulan. Nanti saya kasih sama Dakir dan praktekkan, bukan Anda yang Anda lihat. Para aitur rajulan, maka saya lihat sahabat Nabi yalzaku mankibahu bimankibi sahibihi, merapatkan, menyentuhkan bahunya ke bahu saudaranya. Oke, qala wa ka'bahu bi ka'bih, dan mata kakinya dengan mata kakinya.
Ini kitab yang kita baca dan kita pelajari dan bukan perkataan daripada saya. Kasihkan sama abang yang kopiah kuning itu di sampingnya. Apa maksud perkataan itu? Dan terangkan supaya saya boleh paham. Mungkin Anda punya penafsiran yang berbeda daripada apa yang kami pahami. Kalau seperti itu udah balik ke dah saja. Tak payah, sebab kita mau praktekkan di sini, kita mau amalkan ilmu, belajar mau beramal, belajar mau meningkatkan. Yang kurang kita sempurnakan semampu kita, sebagaimana saya katakan. Nanti kalau saya turun naik atas ke bawah, tapi ternyata tidak kita laksanakan. Sekecil itu permintaan saya keberatan. Saya keberatan untuk menerima Anda sebagai tetamu. Kalau saya ngobrol menjerit seperti itu, tapi tidak dihiraukan. Saya hanya menjeritkan apa yang Nabi kita sarankan saja. Tidak lebih daripada itu. Kasihkan sama abang yang pakai kacamata. Itu yang Anda lihat. Yang lain juga sama. Coba tolong terangkan, jelaskan apa maksud ya. Nah, apa maksudnya? Kalau Anda punya pahaman yang berbeda, tolong sampaikan. Nanti saya akan ceramahkan, masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube. Itu pahamannya. Bukan Anda yang Anda maksud secara khusus, yang masih membiarkan jarak antara kaki kanan dan juga antara kaki kiri. Kalau Anda tak paham bahasa Arab, udah tak payah. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak paham, kami pahamkan. Kalau tidak jelas, kita jelaskan. Kalau sudah jelas, kita praktikkan bersama, sehingga kita ada ta'awun, ada ukhuwah, ada persaudaraan. Tapi kalau saya atau kita yang menjerit-jerit seperti itu, tapi kita tidak memberikan respon yang positif, sia-sia dengan kita mengadakan dakwah. Coba Anda baca itu. Mana yulzik itu apa? Buka kamus. Mana yulzik biarkan kaki terbuka menyentuhkan, samping-nyamping terbiarkan kosong, atau mana menyentuhkan buku lari dengan buku lari ke samping menyampingnya. Siapapun yang membacakan seperti itu, tapi bagaimana kita terangkan seperti itu kepada orang lain, tapi kita tidak kuat. Memang dia perkara kecil, tapi kalau dengan perkara kecil tidak kita abaikan, bagaimana dengan perkara-perkara besar? Jadi jangan terlalu menghayal syariat, syarat, laksanakan syariat hukum, laksanakan syariat, hudud dan sebagainya. Kosong semuanya. Sekecil masalah seperti itu saja kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Apa yang kita khayalkan? Segala-galanya bermula daripada yang kecil. Saya rasa insya Allah semuanya boleh paham, atau wallahualam kalau sampai tidak dapat dipahami juga bahasa saya, mungkin saya cakap bahasa orang Banjar yang susah dipahami, tafakus semuanya paham kan? Saya haramkan antum, anak tidak ridho kalau sampai saya menjerit-jerit seperti itu, ternyata kita tidak ada kerjasama untuk mengupaya meningkatkan ubudiyah, pengamatan dan bakti kita. Oke, kita baca. Kalau kita punya pahaman yang berbeda, anak bukan saya punya kesalahan. Saya menyalahkan apa yang Nabi kita sarankan, tidak lebih daripada itu. Anda bukan satu-satunya. Ada dalam 2-30 lagi yang pada waktu kita sembahyang kita abaikan perkara tersebut. Atau anda ada punya tafsir yang berbeda. Kita baca sama-sama. Qala, setelah saya melihat, setelah Nabi kita menyuruh begitu, qala fara'aitu rajula, ini berarti sahabat. Dengan sahabat menyentuhkan bahu dengan bahu saudaranya, kemudian menghempitkan rukbah dengan rukbahnya, Ka'ab ke atasnya buku lali dengan buku lalinya. Berarti kita tidak kaku, dan bukan pada suatu bangkit saja. Hatta pada waktu kita berdiri, kalau sampai Nabi kita tarik sesuatu, ini bukan perkara kecil. Nabi kita tarik Sina Abdullah Ibn Abbas daripada sebelah kiri, dan Nabi kita posisikan ke sebelah kanan. Berarti Nabi kita ambil berat betul tentang sembahyang, tentu juga tentang sholat. Kenapa? Sebab ini kesempurnaan ibadah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Insyaallah ingat, janji sama-sama kesian baginda Nabi. Kalau sayang dengan baginda, Anda kena ambil berat. Tidak apa-apa orang katakan, orang sini tak problem. Bukan mereka yang memberikan syafaat pada kita, Rasul yang akan memberikan syafaat pada kita. Ambil tanggung jawab sedikit terhadap sunnah. Sejak insyaallah sampai mati, insyaallah. Allah ta'alik. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 10. Untuk kemudian melahirkan. Ini orang yang bercerita, bukan saya yang menceritakan. Yang susah melahirkan, alhamdulillah. Jadi kalau cerita tentang bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman daripada keluarga
Anak saya ada 10. Alhamdulillah, kadang-kadang sebelum sampai hospital sudah lahir. Baru keluar daripada rumah, terbuka dalam berapa cm, begitu masuk saja, dah, itu dengan umi di atas. Yang di Taiping pula atau yang di Perak pun juga semacam itu. Saya sarankan untuk beramal. Bukan ini memang semuanya daripada kehendak Allah, tapi di dalamnya kelainan hizib Daurul A'la tiap penghujungnya diakhiri dengan ayat. Nah, kalau perasaan semua rangkaian doa, perlindungan, permohonan, harapan, munajat, rintihan diakhiri dengan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Itu diantara daripada kelainannya. Selain daripada itu, qadha hawaij, menghilangkan daripada gangguan sihir, untuk mudah menghafal Al-Quran, untuk mudah mengingatkan ilmu pengetahuan. Apabila dibaca pada tiap hari setelah surah Waqiah, akan murah rezeki, akan terelakkan kefakiran diri. Itu kesemuanya dengan 3 syarat. 1, tulus ikhlas karena Allah. Dan yang kedua dengan hudurul qalb, dengan hati yang hadir. Dan yang ketiga muwadhabah secara istiqomah. Banyak lagi diantara daripada khasiat-khasiat yang itu bukan daripada hadis, hanya bukti yang dibuktikan, bukti nyata yang dibuktikan oleh salafun saleh, oleh mereka-mereka yang beramal secara istiqomah dengan hizib Daurul A'la li Imam Ibn Arabi. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bika tahassantu tahmini bi rimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani izzi amali. Bismillah. وأدخلني يا أول يا آخر مذنون غير سر دائرة منزل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسلم علي يا حليم يا ستار كان ستر حجاب صيانة نجاة واعتصم بحبل الله. ومن يا محيط يا قادر علي سوء أماني حق في مجلس غالك رض عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا لطيف يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري كذاتي عادتي غاثتي وليس بضارين شيئا إلا بإذن الله. وقني يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك وشر الشيطان وسلطان. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. ونجني يا مجير يا منتجر من عبيدك الظلمة الباغين علي وأعوانهم. فإن همني أحد منهم بسوء بلغه الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وابني يا قادر يا قهار قناة مكرهم واردهم عني مذمومين مدعومين مدعومين بتقصير تضليل تدليل فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. فأدخني يا صبوح يا قدوس لذة مناجاة أرض ولا تخف إنك من الآمنين في كنف الله. أدخل يا يا مميت نكال ولا لزوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا مؤمن صولة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله. وأنفسني يا جليل يا كبير حلعة جلال جمال كمال إقبال. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. وأنت يا عزيز يا ودود علي محبة بك تنقاد وتخدعني بها قلوب عبادك للمحبة والمعزة والمودة. من تعطي بتأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
وأظهر علي يا ظاهر يا باطن آثار أسرى بأنوار ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. ووجه اللهم يا صمد يا وجه صفاء جمال حسن إشراك فإنحال فقل أسلمت وجهي لله. وجملني يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمة رحمة رفقة سنة تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت العزة وما النصر إلا من عند الله. فتم علي يا باسط يا فتاه حاجة مسر برب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك. وفي مشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف قلب الإيمان والاطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وأفرغ علي يا صبور يا شكور صبر الذين تذرعوا بثبات يمين تمكين كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقد يحفظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود الشهود جنود له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا قائم يا غالب الحي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالعزيز التوقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله. واكفني يا كافي الأسوأ يا شافي الأدوى بعوائد الفوائد لو أنزلنا هذا القرآن والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. واتلو علي يا تواب يا حبيب توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. واغفر لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واسقني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن أعدت للمتقين الذين دعوا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. أسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا خبيرا وعلما وزيرا وعملا بليرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Berikutnya salawat nasyisyah. Pertama kali saya mendapat ijazah dan membaca di hadapan beliau itu di hadapan Syekhuna Syekh Hasan Masyar, Syekh Hasan Masyar yang meninggal dunia pada tahun 1397 kalau tidak salah ingatan saya. Jadi ceritanya seperti yang saya ceritakan kemarin, pada waktu di Masjidil Haram, beliau selalu kalau pergi ke masjid hari Jumat itu kadang-kadang sampai 2-3 jam sebelum waktu, paling tidak sejam sebelum waktu sudah di masjid. Jadi di masjid itulah peluang untuk membeningkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan perasaan, dan juga sekaligus dengan zikir baca dan yang sebagainya. Jadi mungkin karena bimbingan dan nasihat daripada saudara saya bernama Ustaz Sofian dari Banjarmasin, dia yang memberikan sedikit panduan bagaimana supaya kita boleh bisa dekat dengan masyayikh, bagaimana kita mendapat tumpuan dan perhatian daripada mereka. Jadi diajarkan kita khidmah dengan tongkat, kasih sejadah dan seumpamanya. Jadi diantara daripada yang saya lakukan pada waktu itu, di tahun ceritanya tahun 74-an ke atas, saya beli sejadah yang bagus, hamparan yang bagus, lelang yang bagus. Tujuannya untuk apa saja? Tujuannya supaya saya akan mendapatkan kemuliaan yang pada saat tuan guru saya, kiai saya, sembahyang di sejadah yang saya hamparkan. Jadi sejadah yang dengan Pak Kiai pun rasa tidak segan lah, karena bagus, bersih, putih, bening. Jadi pada saat saya bookingkan tempat di masjid, beliau duduk di situ. Beliau saya megang kitab Abdulus Salawat, kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf Nabhani. Di sana ada kira-kira dalam 70 macam bentuk salawat, dengan rangkaian salawatnya, cara pengamalannya, dan juga dengan fadilah dan kelebihannya. Jadi pada waktu itu beliau bukakan salawat nasyisyah, kita amalkan yang ini. Memang sebagaimana yang disebutkan di situ, banyak asrar, banyak kelebihan, dan juga banyak hal-hal yang secara tidak kita sadari kita akan mendapatkan berbagai manfaat dan fiyudah daripada Allah Jalla wa'ala dengan mengamalkan salawat nasyisyah yang mempunyai makna yang cukup tajam, yang cukup luas sekali. Jadi oleh Imam Ibni Bashish yang beliau dikatakan sebagai salah satu daripada wali kutub yang melahirkan Al-Aqtab, diantaranya murid kesayangan beliau Al-Imam Nabi Hasan Asyadzili yang dikuburkan di Humaisara. Kenapa sampai ke Humaisara? Humaisara adalah kawasan tempat pelabuhan, tapi belum sampai ke pelabuhan. Dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji, beliau meminta dan memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan tempat yang tidak pernah ada seseorang melakukan maksiat di tempat itu. Allah hantar Imam Ibn Abdul Hasan Asyadzili ke Humaisara. Alhamdulillah, kalau perasaan Hawi dengan kawan-kawan pada saat ada di puncak Gunung Humaisara dalam Facebook yang tangan diangkat seperti itu di Humaisara itu gambar itu dengan kawan-kawan pada waktu subuh, dan kami baca izin Imam Abdul Hasan Asyadzili di bawah terik matahari tapi di waktu pagi. Jadi masa kunjungan ke sana bulan Ramadan, berangkat daripada pukul 3 pagi atau pukul 2 pagi sampai ke Humaisara pada pukul 4 petang atau sore. Perjalanan lebih daripada 11 jam, gunung-gunung macam-macam bentuk yang kita temui semuanya dalam bentuk yang sama, hitam, tapi modelnya lain-lain. Itu di Humaisara. Nah, jadi murid beliau ini dikatakan sebagai wali kutub juga atau sebagai ghaus, dan yang berikutnya pun juga mempunyai murid yang menyatu antara guru dengan murid, murid dengan guru. Itulah Imam Abil Abbas Al-Mursi yang berkubur di Iskandaria, masyhur. Tanya di mana makam Abil Abbas Al-Mursi, seketika itu juga Anda akan dihantarkan ke tempat tersebut oleh taksi, jadi bayar. Kemudian berikutnya pun juga sudah mempunyai murid yang tidak asing lagi di negara kita,
dengan kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi riwayat tasalsul sanad daripada Imam Ibnu Athaillah kepada Imam Abil Abbas Al-Mursi, kepada Imam Abil Hasan Asyadzili, dan juga kepada Imam Ibni Bashish. Ibni Bashish ini setelah kita datangin, kalau kita maunya ketenaran, kalau kita maunya syuhrah, kalau kita maunya dikenal, justru dengan beliau mengelak dan menjauhkan diri daripada orang banyak atau daripada keramaian. Kemana mengelak? Ke ujung gunung atau puncak gunung, jauh sekali, perjalanan dalam 40 km. Boleh kita bayangkan, ini cerita pada tahun 500-an atau 550-an cerita ini. Pada saat itu tidak ada kemudahan. Memang daripada gunung ke gunung, daripada gunung ke gunung, menjauhkan diri. Tapi sejauh jarak yang beliau tinggalkan, ternyata sekian kali ganda itu orang datang mengunjungi beliau. Sehingga dalam satu tatapan, dalam satu ungkapan ru'yah daripada Imam Ibni Bashish, saya sudah lupa cerita itu secara lengkapnya. Jadi diantara daripada ungkapan beliau, ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu agar tidak ada seorang yang celaka pun, agar tidak ada seorang yang celaka yang kau hantarkan dan menghadap bermuajah di hadapanku atau di depan kuburku. Jadi kalau kita ikuti lembaran sejarah, orang-orang yang datang ke sana itu semuanya imam min awliya salihin, akabirin ulama, akabirin awliya. Ada yang mundar mandir, bolak-balik. Tanyakan saja Habib Ali Jufri, tanyakan saja Umar, pernah nggak sampai ke situ? Insya Allah dengan jawabannya positif. Itu makam kibarul awliya. Jadi menjauh, tapi justru semakin jauh dilihat oleh masyarakat atau oleh para kibarul ulama wal awliya. Nama tempat itu di kawasan Allahumma sholli ala sayyidina. Jatuh tuan dulu terus naik. Ada lupa nama dan bukan lama 10 tahun tidak. Maksudnya saya lama dalam kira-kira dalam 7-8 bulanan yang lalu. Semuanya lereng. Itu kuburan Imam Ibni Bashish dan juga disebut dengan Ibnu Mashish. Jadi kuburan itu dikubur oleh satu buah pohon di sampingnya. Allah, kita baca maknanya atau juga dengan isi rangkaian kata-katanya memang agak sulit untuk kita rungkaikan sebab rasanya cukup tinggi. Salawat. Allahumma salli ala man minhu syaqqatil asrar wa khalaqatil anwar wa bi'irtaqatil haqa'iq wa tanassalat ulum adama fa'ajazal khalaiq wa lahu qada'anatil qurub falam yudriku minna sabiqu ala lahiq فاليوم الملكوت بزاد جماله مغلقا وقيام الجبروت بين أمواله متدفقا ولا شيء إلا وهو به منور إذ لولا الواسطة لذهبت قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنا نسرك الجامع الدال عليك وكتابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم أنفقني بنسبك وحققني بحسبك وعرف لي إياه معرفة أسمع بها من موارد الجهل وأقرأ بها من موارد الفضل واحملني على سبيل إلى حضرتك حمدا محفوظا بنصرتك واغفر لي على الباطل فأتبعه وجزني في بحار الأحدية وانشرني من أوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل حجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقة جامع أولي بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت في نداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين خيرك الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Terserah
setelah membaca rangkaian ayat tadi itu mau disambung dengan salawat yang mana saja, sebab di situ penghujungnya sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya telah bersalawat kepada baginda Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya. Jadi kita sambung dengan salawat yang mana saja, paling tidak pun sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, cukup seperti itu. Salawat yang berikutnya, salawat Syekh Imam Taqiyuddin At-Dimishqi. Ini juga sebagaimana yang saya nukil daripada kitab Afdhalus Shalawat. Di antara daripada khasiatnya kalau dibaca 100 kali dikatakan sirta minal aulia. Sebab di situ ada suatu kelainan salawat daripada yang lain, itu dengan permulaan daripada salawat Al-Imam Taqiyuddin dimulai dengan nas'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil muqallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammad wasalluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali al-wahdatil kami wal adad. Jadi pengesaan Allah, pentauhidan Allah tidak sebagaimana dengan kumpulan al-musyabbihin atau juga dengan al-mujassimin. Pentauhidan yang seperti apa? Al-muta'ali yang maha tinggi, yang maha suci daripada wahdatil kam wal adad, daripada angka dan bilangan, tidak ada pecahan. Jadi ini bukan mengarah kepada wahdatil wujud, tapi justru kepada yang sebaliknya, al-muqaddas an kulli ahad. Kemudian di dalamnya ada tawassul dengan suratul ikhlas, wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Dibaca seperti itu tambahan. Saya membaca seperti itu, bihaqqi alfi bismillah. Sebab sebagaimana dikatakan, Allah akan memberikan ganjaran sejumlah bilangan yang diminta. Kita mintanya 100, kasih 100. Kita punya 1000, akan dikasih 1000. Mana dalilnya? Nabi kita bersabda kepada Sayyidatuna Zainab setelah meninggalkan dalam beberapa jam daripada majlis zikir beliau. Sayyidatuna Zainab duduk berzikir dengan tasbih, tahmid dan takbir. Nabi kita bersabda, setelah saya tinggalkan kamu dalam beberapa jam, aku ucapkan setelah itu 4 kalimat. Subhanallahi haqqa qadrihi wa midada kalimatihi wa zinata arsyih. Subhanallahi haqqa adada khalqi wa midada kalimati wa zinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu Nabi kita kata saya baca 4 kali yang dengan pahalanya mengimbangi bahkan lebih mulia, lebih banyak daripada sekian jam beliau dengan tasbih, tahmid dan takbir. Maka itu kalau kita lihat daripada jenis ini salawat, ada salawat yang dengan harapan daripada si yang bersalawat itu agar jumlah bilangan pahalanya sejumlah bilangan tetesan air hujan di langit, sejumlah bilangan daun-daunan yang ada di mana saja, sejumlah bilangan pasir aling. Nah seperti itu. Yang ini pun juga demikian, bisa kita tambahkan dengan alfi-alfi, dengan sejuta-juta sir bismillahirrahmanirrahim. Di antara daripada fawaid yang disebutkan di sini, dibaca untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, untuk mengelakkan diri daripada segala gangguan, ditadbiril zalim. Katakan situ, tapi tidak bagus kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa betul. Takut kalau dengan kita lebih azam daripada orang zalim. Idza qara'tahu li tadbiril zalim pada malam Sabtu al-qamar taram ajaba bin halaki. Maksudnya apabila Anda baca untuk kebinasaan orang zalim pada malam Sabtu sebanyak 1000 kali, Anda akan buktikan keanehan kebinasaannya. Dengan cara seperti apa? Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Di wajah Ar-Ra'as, dan juga untuk mengelakkan diri daripada mimpi-mimpi buruk. Kalau kutiba wa humila fi hanut, akan kelihatan salawat al-jamaah, akan laris, untuk pelaris, kedai nggak laku-laku, buka restoran nggak ada yang masuk, ditulis atau juga dijadikan amalan. Ini asbabnya saja, asbabnya saja. Sebabnya kita baca dalam lantunan ayat yang pertama, dan juga takdis
taqdis lil Maula Jalla wa Ala, merasakan, mengakukan Allah daripada segala sifat kekurangan. Berikutnya, idza qara'ta ala syai'in turidu bainahu aw zawajahu fa in taksud bihi ghadab. Jadi seandainya dibaca atau ditulis dan diletakkan atau kita bacakan kepada sesuatu, misalnya pengen nih MP3 gak laku-laku, jadi kita niatkan bacaan salawat tadi itu agar MP3 kita ini cepat laku. Atau juga anak kita, atau juga abang kita, adik kita, atau siapa saja sudah lama kita nantikan calon pasangannya enggak kunjung datang. Nama amal itu niat. Nah, semuanya itu dengan niat yang solehan. Jadi ini dari mana dapatnya? Jadi mendapatnya itu dari mana? Bukti-bukti itu juga dengan anugerah yang pernah Allah perlihatkan kepada mereka. Salahnya nggak panjang, tapi dibaca seperti apa? Dibaca dengan 3 kriteria yang kita sebutkan tadi: tulus, ikhlas karena Allah yang pertama, kemudian yang kedua dengan penuh penghayatan, dan yang ketiga secara istiqomah. Allah wayatan alaihil bahak, jadi kelihatan perempuan itu menawan, pesona, cantik, orang lihat langsung jatuh cintaan, seperti itu mungkin dari Qurannya. Wa minha, apabila ada pengen mau bertemu baginda Nabi di waktu tidur atau dengan Nabi Khidir, maka dibaca 100 kali sebelum tidur dalam keadaan sujud dan bersih dan menghadap kiblat, dan minyak harum ada di kepalamu, itu dalam keadaan bersih, menghadap kiblat, mulut kita kumat kabit dengan zikir atau juga dengan salat sampai tertidur. Salawatnya, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'zam mu'abbad ad-da'i min baqil muqallad bi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. As'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamil wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was-sanadil a'zam li kulli mawjud. Salatan tuzabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhul Qur'an wa tutahhiruni minhul ayat wa taftahuni biha nuran jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'zam muhammad adai min baqil muhammad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. As'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamil wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was-sadatil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu bi qalbil iman wa tuhaffidhu bil Qur'an wa tutahhiruni minhul ayat wa taftahuni biha nuran jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktub min nuri wajhikal a'zam muhammad adai muqallad bi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. As'aluka bismikal a'zamil wahid bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kamil wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi alfi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud was-sanadil a'zam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidhuni al-Qur'an wa tufahhimuni minhul ayat wa taftahuni biha nural jannat wa nuran na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'da al-basmalati bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur jami'an. Yang pertama Hizib Al-Imam Ibn Arabi Al-Sunnah bin Dawri Ma'la. Dan yang kedua salawat al-Masyisyah al-Masud kepada Imam Ibn Bashish. Dan yang ketiga salawat al-Imam Taqiyuddin Ad-Dimishqi Al-Hambali. Dan juga dengan syair, dengan semua lantunan ayat, zikir dan amalan yang ada di dalam kitab Al-Awwal Az-Zainiyah. Jadi tulis saja pengijazahan, cuman yang pada hakikatnya itu tidak lebih daripada sekedar menyambungkan kabel listrik daripada luar ke dalam saja. Jadi nyala kuat mana itu tergantung pada lampu yang ada dengan kalian. Saya cuma tarikan kabel saja dari situ. Saya dapat sambungan daripada Syekh Yasin, Syekh Ismail, Syekh Muhammad, dan juga daripada Mas Syekh Muta. Mereka juga dapat sambungan daripada Mas Syekh sesungguhnya. Nah, jadi saya cuma tukang wiring saja. Dan lebih daripada tukang PLN yang menarikan kabel dari situ, terus anak sambungkan pada lampu-lampu kalian. Jadi mudah-mudahan dengan berkat amalan antum dengan kita, dan kalaulah nanti pada hari akhirat Allah takdirkan kita terkumpul, maka dengan kita berjanji seperti janji atau seperti permintaan salah seorang daripada murid Imam Nawawi kepada beliau, Tuan Guru, Tuan Imam, kalau entah nanti dengan Tuan Imam selamat pada hari kiamat, ingatlah aku dan ingatlah kami. Jadi kata Bilal, kalau lauka nasar majah, kalau pada hari kiamat nanti ada jah, ada kedudukan, ada kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku tidak akan melupakan murid-murid dan juga dengan penggemar-penggemarku. Pesan daripada ulama Syria yang pernah saya terima pada waktu di Mesir, mereka datang ke rumah saya. Jadi perjanjian yang dijalin antara dua orang insan, antara guru dengan murid, murid dengan guru, atau juga antara ulama dengan ulama, perkataan yang selalu mereka ucapkan. Ini tidak ada di tempat-tempat yang lain. Setahu saya cuma hanya di Syria saja saya pernah mendengar yang seperti itu. Rangkaian katanya, An-Naji minna yakhudu biyadi sahibihi. Kita berjanji sekarang, kita berjanji, mana perkataan itu, yang selamat daripada kita membantu saudaranya nanti pada hari kiamat. Mungkin apa yang selamat, mungkin sampean, mungkin siapa. Jadi kita berjanji antara sama kita pada siang hari ini, pada hari Asyura kita berjanji siapa saja yang selamat daripada kita pada hari kiamat nanti, tolonglah saudara-saudara yang pernah terjadi hubungan mahabbah kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ini suatu hal yang kita alami, tidak lama-lama, 50 tahun tidak lama. Mungkin Pak Haji awal daripada saya, mungkin saya akan lebih awal daripada kita, tidak tahu. Jadi kita berjanji di hadapan Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, yang selamat di kalangan kami akan membantu dan siap untuk membantu menolong saudara-saudara. Itu mana mahabbah fillah. Jadi kita tidak tahu bila kita akan dipanggil, tapi bagaimana? Tak dengan kita risau dengan penghujung, risau dengan kesudahan, risau dengan keadaan kita dan nasib kita pada waktu kita berada di dalam kubur. Bagaimana nanti pada itu? Kita sudah terbiasa hidup nyaman, mewah, atau paling tidak dengan tatapan mata seluas sejauh mata kita memandang, dengan leluasa telinga kita mendengar. Tapi pada saat kita berada di dalam alam kubur, kalau kubur itu tidak menjadi rawdatun min riyadil jannah, celaka kita. Waliyadzubillah. Dua saja, rawdatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin niran. Jadi tidak ada apa-apa di dunia, tidak ada apa-apa di kekayaan. Kalau pada saat yang menantikan di dalam kubur itu adalah lubang atau liang daripada api neraka. Biar sengsara, biar menderita, biar bengkak, biar bangkrut, biar tertindas. Mungkin saudara-saudara kita terbunuh sekarang di Syria. Itu diantara yang memberikan leluas untuk memberikan syafaat kepada kita nanti pada kiamat. Mereka kita tonton.
Kita tonton dulu berita yang di Palestina, yang di Kashmir, yang di India, yang di mana-mana. Masyarakat yang tertindas, mereka mendapatkan pahala syahadat di sisi Allah, yang walaupun secara terpaksa. Dan kita juga tidak mau. Nah, jadi pada saat kita sudah berada di dalam kubur, kita boleh bayangkan, seperti lampu mati kemarin itu, kita sudah kegelapan. Ini bukan lampu mati. Bayangkan tembok itu jatuh di hadapan kita. Nampak susah, mandang susah, bergerak susah, bahkan nggak bisa kemana-mana. Sehari pun susah. Gimana kalau sampai setahun? Gimana kalau sampai seumur hidup? Sampai hari kembali kita nanti. Tanyakan mana yang kembali setelah mereka dikuburkan? Tidak ada yang keluar. Apakah Pak Harto yang punya harta banyak? Apakah Soekarno yang dengan ceramah juga dengan bidat yang hebat? Jainuddin MZ punya tidak kurang daripada 1 juta umat sekalipun. Tidak bisa kembali ke dunia. Kita tinggal menunggu. Salah jadi, kita berjanji. Yang selamat di kalangan kita, rokok ditinggalkan, sebab memusnahkan segala-galanya. Yang selamat di kalangan kita, jangan lupa untuk membantu saudara-saudara kita pada hari kiamat. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali istirahat sudah Fatihah zuhur. Insyaallah kalau udara bagus kita naik ke atas. Kalau udara agak merisaukan kita buka puasa di sini. Insyaallah.